Kalau ibarat main bola, Andi Kumala, Jokowi FC melawan Roy Suryo FC memasuki babak baru begitu ya. Bagaimana polemik ijazah asli palsu Jokowi masih terus bergulir, Andi. Nah itu tiba-tiba komposisi pemainnya ada yang baru nih, ada nama baru. Pemain cadangan masuk. Iya. Kita akan bahas nih pemirsa, bagaimana akhirnya ini menjadi plot twist nih. Ada kemudian nama baru yang kemudian muncul dan dikait-kaitkan dengan kasus ini. Kita akan bahas dengan narasumber yang hadir di studio maupun yang sudah tersambung melalui Zoom. Di studio sudah hadir Bang Ismar Syafruddin, kuasa hukum Roy Suryo C. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang Ismar. Pagi. Kemudian juga hadir Pak Cecep Hidayat, analis politik dari Universitas Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Philip. Dan melalui sambungan Zoom sudah bergabung juga Bang Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Jokowi. Selamat pagi, Bang Rifai. Pagi, Bang Rifai. Pagi, Mbak Maya, Bang Philip, pagi narasumber lainnya. Ya. Jelas suara saya? Iya. Oke, Bang Rifai, kita mau mengkonfirmasi nih. Tadi tayangannya juga sudah kita hadirkan di layar kaca. Apakah benar Anda menyatakan bahwa Pak Pratikno ini juga ada peran dalam kasus membuktikan ijazah asli Jokowi? Oke, jadi tadi sudah diulas sedikit ya. Jadi 2 tahun yang lalu kan kami dan Pak Oto tim yang menangani gugatan dari Egy Sujana dan kawan-kawan. Nah, pada saat itu karena Pak Presiden tentunya sangat sibuk dengan kegiatannya, kami banyak berkomunikasi dengan Menseknek yang saat itu dijabat oleh Pak Pratikno. Termasuk juga dalam penunjukan kuasa dan segala macam administrasi kami saat itu melalui Pak Pratikno. Nah, di saat perkara mau dimulai, kami sedang akan turun, memang waktu itu ada pembahasan ya dari Pak Pratikno, apakah sebaiknya ditunjuk saja ijazah itu gitu ya. Karena memang Bang Egy Sujana di sidang terus, hampir setiap sidang selalu minta ditunjukkan. Nah, hasil kajian kita bersama, tim penasihat hukum, kita melihat dengan dasar satu pasal 17F dan pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa ijazah adalah hal yang dikecualikan, termasuk juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ijazah itu termasuk dengan hasil evaluasi intelektualitas yang memang itu dilindungi sebagai data pribadi. Nah, berdasarkan 2 dasar hukum tersebut, termasuk juga kami tidak melihat adanya legal standing dari pihak yang menuntut, selain juga permintaan tersebut tidak berdasar, maka kami putuskan untuk tidak tunjukkan. Di luar hukum, kami juga melihat bahwa ini memang tidak akan selesai, hanya sekedar mencari-cari, dan ternyata terbukti setelah UGM pun melakukan klarifikasi, bukannya selesai, bahkan menjadi snowball. Jadi lebih kurang begitu, Mbak, keterlibatan Pak Pratikno itu waktu itu sebagai penghubung kami, karena beliau waktu itu sebagai Menseknek. Baik, Pak Bang Rifai, selain juga sering berkonsultasi dengan Pak Pratikno, apa kemudian saran dari Pak Pratikno terkait kasus ijazah, polemik ijazah Pak Jokowi ini ketika itu? Ya, waktu itu malah beliau sih menyarankan apa sebaiknya ditujukan saja biar selesai gitu ya. Dan waktu itu kan awalnya gugatan itu kan agak bergantung ya, karena memang sempat ada terjadi kekeliruan formalitas. Tapi kita putuskan ya sudah, agar cepat selesai dan terang benderang Pak Jokowi masuk dan menunjuk kami menjadi kuasa hukumnya. Memang pada saat awal kami langsung mengajukan eksepsi bahwa gugatan itu tidak berdasar dan teman-teman penggugat tidak memiliki legal standing. Yang ternyata terbukti ya, diputuskan oleh pengadilan bahwa mereka tidak memiliki legal standing, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi kajian kami bahwa permintaan ditunjukkan ijazah ini tidak berdasar, itu sudah dinyatakan benar oleh pengadilan. Bang Rifai, tanggapan dari Pak Pratikno ketika ditanyai, dia menyatakan bahwa ini diserahkan saja kepada institusi pendidikannya atau lembaga pendidikannya, dalam hal ini UGM, dan tidak mau berkomentar banyak soal itu. Tanggapan Anda? Kalau saat itu sih tidak ya, intinya Pak Pratikno menyerahkan kepada mekanisme hukum dan kami ditugasi secara profesional untuk menghadapi. Nah, memang kalau soal bahwa yang secara hukum itu yang bisa menyatakan sah tidaknya sebuah ijazah atau menyatakan bahwa seseorang ini betul sebagai alumni,
sesuai Undang-Undang Sisdiknas maupun Permendikbud, termasuk juga kaidah-kaidah yang selama ini berkembang di Mahkamah Konstitusi adalah memang Kepala Satuan Pendidikan dalam hal ini adalah UGM. Jadi itu kaidah umum, Mbak. Itu hukumnya seperti itu, bahkan itu sudah diuji berulang-ulang di Mahkamah Konstitusi. Jadi pada saat Kepala Satuan Pendidikan menyatakan benar ijazah ini asli, benar seseorang di alumni, maka selesai gitu ya. Tapi memang khusus di kasus ini, sekalipun sudah ditunjukkan, tetap saja dipersoalkan sehingga melebar ke Puslapor Polri. Sebenarnya kalau dalam pandangan kami ke Puslapor ini berlebihan juga, Mbak. Ya, karena untuk menguji misalnya sertifikat tanah ya cukup tanya BPN, tidak perlu tanya Puslapor. Untuk menguji keabsahan SIM misalnya, tanya di Lantas, bukan Puslapor, tapi khusus kali ini kita ekstra effort lah untuk meyakinkan. Tapi juga kembali tidak teryakinkan juga. Oke. Bang Rifai, kala itu juga apakah sudah diprediksi ataupun juga sudah dibahas bahwa ini akan menjadi snowball ya begitu, bahwa kasus ini akan terus bergulir justru semakin besar saat ini? Sorry terputus, bisa diulang? Agak terputus. Apakah juga saat itu Bang Rifai dengan juga Pak Pratikno sudah membahas bahwa ini kasus ini akan menjadi seperti snowball atau bola salju yang hingga saat ini justru semakin membesar kasusnya, bukannya mereda tapi justru semakin ramai diperbincangkan begitu? Saat itu kami tidak menyangka, kami kan waktu gugatan 2022 itu kan mendekati pemilu ya, sehingga kami melihat waktu itu hanya gimmick-gimmick menjelang pemilu. Kami tidak menyangka bahwa itu terus bergulir sampai sekarang. Ya, tapi memang kalau kita kaji sampai saat ini tim melihat ya, kenapa sekarang berkembang? Ya memang karena diantaranya pada akhirnya, ya mohon maaf untuk UGM ya, pada saat UGM menunjukkan justru itu bukan menjadi selesai, justru memancing teman-teman yang di seberang untuk kembali lagi melakukan gerakan ya. Mungkin kalau kemarin UGM tidak menunjukkan ya atau tidak ada di sosial media itu yang dari teman PSI mungkin tidak melebar lagi karena waktu itu sudah selesai. Tapi ya sudahlah, kami tetap menganggap itu semua itikat baik ya, ingin membuat klarifikasi dan kita tetap menghadapi lah karena memang kami meyakini ijazah itu benar adanya, Pak Jokowi secara resmi menerima dari UGM dan itu kebenaran itu perlu kita pertahankan dan perjuangkan. Baik, saya mau ke Bang Ismar. Bang Ismar, bagaimana Anda menanggapi nama Pak Pratikno ini disebut-sebut oleh Bang Rifai? Ada perannya juga nih dalam kasus... Jadi amunisi baru nggak nih untuk Roy Suryo CS? Iya, itu bahkan menjadi kekuatan lagi buat kita ya. Salah satu poin buat kita bahwa dugaan kita selama ini bahwa pihak UGM tidak fair karena adanya Pak Pratikno. Pak Pratikno kan adalah beliau orang dekatnya Pak Jokowi. Beliau sejak Pak Jokowi sebagai wali kota, terus gubernur sampai presiden menjadi menterinya beliau. Dan pada saat itu beliau juga sempat ditunjuk sebagai rektor, ya kan? Ya. Nah itu berarti kan independensi daripada UGM kita pertanyakan. Nah makanya banyaknya keanehan-keanehan atau kejanggalan itu semakin memperkuat kita gitu loh, bahwa kita tidak bisa mempercayai 100% apa yang disampaikan oleh teman-teman dari UGM, termasuk Pak Kasmujo kan jelas sekali itu. Tapi kan kalau kita berbicara rektor kan Pak Pratikno ini kan periodenya 2012-2014 jauh sebelum Pak Jokowi. Iya, tapi tahu nggak setelah Pak Jokowi jadi presiden, rektor itu dibawahi oleh siapa? Ada peraturan, semuanya diganti tuh. Makanya kenapa kita sangat agak gemes dengan Pak Jokowi? Ya, karena memang tumpang tindih dalam hal ini. Apa yang tidak bermasalah dari segi ekonomi, segi apapun, apalagi masalah hukum. Kalau perlu diganti dulu undang-undangnya, baru melakukan suatu tindakan. Termasuk ini yang diprotes kalau memang masalah kebijakan, masalah ekonomi yang bermasalah begitu. Ya, karena apa? Masalah ijazah itu adalah sangat tertinggi buat kita. Kenapa? Itu kan legalitas seseorang untuk menjadi seorang presiden salah satunya kan ijazah. Nah, kita harus menghargai bagaimana seorang Bambang Tri yang melakukan riset sedemikian lama sampai membuat buku Jokowi Undercover. Harusnya itu diselesaikan dengan hukum, bukan ditutupi dengan cara apa? Dipenjarakan, bukunya dibredel, ya tidak bisa terbit itu. Kalau Pak Jokowi betul-betul yakin dengan ijazahnya, apa masalahnya ditunjukkan pada saat itu?
Ya, apa salahnya Pak Tito? Karena dia sebagai seorang Kapolri pada saat itu bawahan dari Pak Jokowi tidak melakukan tindakan hukum. Karena katanya ada undang-undangan keterbukaan informasi publik dan juga perlindungan privasi yang dijadikan alasan bahwa tidak perlu untuk menunjukkan. Malah dengan dia ditunjuk sebagai seorang presiden, tidak ada lagi privasi. Apalagi ijazah itu sudah dimasukkan ke KPUD. Ya. Itu sudah menjadi hak umum, harus sudah menjadi keterbukaan informasi publik. Tidak bisa lagi menjadi privat itu. Harusnya sebagai seorang masyarakat yang ingin menunjukkan bahwa saya ingin berkontribusi untuk membuka masalah kenapa presiden saya seperti ini, ya kan ada dugaan seperti ini, kenapa enggak itu saya harusnya kan, makanya salah satunya niat baik daripada teman-teman TPUA setelah melakukan pembelaan terhadap Gus Dur dan Pak Bambang Tri, kita melakukan laporan polisi. Kita melakukan gugatan secara perdata agar apa yang kita menginginkan ini selesai gitu loh. Bukan disembunyikan. Nah, yang menggiring sebenarnya ini menjadi perpanjang seperti sekarang ini siapa? Harusnya itu pakai logika kita. Makanya teman-teman lawyer Pak Jokowi jangan membalikkan fakta, apalagi teman-teman ada yang mengatakan bahwa kita dibayar lah, ada yang mendalangi. Aduh. Saya mau langsung sebelum ke Bang Cecep ya, ke Mas Cecep, saya mau tanya Bang Rifai. Bang Rifai, apakah benar bukan pihak Roy Suryo sebenarnya yang membuat ini menjadi bola liar? Ya, Bang Rifai, apakah masih mendengar kita? Enggak, Mbak. Jadi kita saksikan sendirilah karena saya kan sudah ikuti dari dua. Mendengar, Mbak. Jelas suara saya? Ya, oke. Silakan. Halo. Silakan Bang, lanjut Bang. Oke. Jadi kalau saya kan ikuti faktanya dari 2 tahun yang lalu ya. Jadi setelah gugatan itu kami menangkan di end, Bang Egy itu masih mengajukan banding saat itu. Mengajukan banding dan di banding putusan kami dikuatkan. Lalu juga tidak lama berselang persoalan-persoalan ijazah ya. Karena waktu itu kami juga tidak hanya menghadapi gugatan di PN Jakarta Pusat, ada juga yang di Petun. Ya. Nah, setelah itu hilang, tidak lama kemudian memang ini kembali muncul pada saat ada muncul di sosial media, ya, oleh teman-teman PN, termasuk pada saat ada klarifikasi dari UGM. Oke, mohon maaf Bang Rifai, kita akan perbaiki dulu hubungan komunikasi. Nanti kita akan kembali ke Bang Rifai. Kita tanya ke Mas Cecep dulu ya. Mungkin bisa menanggapi nih Mas Cecep. Oke, jadi gini, tadi seperti halnya disampaikan Mas Filipus ya, ini kok kayak FC Jokowi versus FC. Karena kalau main bola berangkat dari situ, ya berangkat dari itu sebenarnya berarti apa? Isu ini selalu muncul ke publik. Jadi ada kesan isu ini memang dipelihara, disetting, diagendakan gitu. Itu yang pertama. Kenapa? Karena yang kedua tadi Pak Rifai sampaikan sebenarnya ada keinginan untuk membuka ini 2 tahun lalu tunjukkan ke publik. Terus jadi pejabat publik gitu kan. Tapi kenapa enggak? Karena memang mungkin ada hidden agenda. Kenapa? Jokowi ini sosok yang memang muncul dari politik pencitraan. Dari tokoh populis yang lahir dari pencitraan, sehingga kemudian ketika masa beliau selesai, masa kepresidenan selesai di tahun kemarin, ini kan masih panjang jalan politiknya gitu. Sekarang mungkin digantikan oleh anaknya jadi wakil presiden. Tapi bagaimana untuk 2029? Kan berpikir panjang. Nah, dari arahnya ke sana berarti. Iya, arahnya bagaimana, tapi Jokowi sendiri nggak punya kendaraan politik. Setelah beliau diberhentikan oleh partai sebelumnya ya, dia belum bergabung. Kemarin mau bergabung ke PSI kan nggak jadi itu. Nah, akhirnya apa? Salah satu cara agar terus dikapitalisasi ya, dimunculkan terus di media, dijaga exposure medianya ya dengan kasus, dengan isu. Nah, isu ini jadi terkesan dipelihara. Ini yang ketiga. Dan sejalan dengan itu saya kira, kalaupun tadi Pak Rifai yakin ijazahnya asli, ini pada saat yang bersamaan ya tim Jokowi saya kira sudah mengumpulkan ya fakta-fakta yang mungkin akan bisa jadikan serangan balik dari Jokowi kepada para pihak yang berseberangan sekarang, dan bisa jadi menjelang 2029 itu terbuka kemungkinan. Jadi 4 poin itu yang ingin saya sampaikan gitu. Berarti kalau dengan munculnya Pak Pratikno sendiri, apakah salah satu sosok yang ikut menjaga supaya kasus ini juga
terus bergulir begitu? Ya, kalau tadi kan memang sosok Pratikno sendiri orang yang dekat, salah satu orang terdekat Jokowi ya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau dari sebelumnya adalah pimpinan dari universitas yang meluluskan Jokowi. Jadi sebenarnya beliau paham, dia juga tahu ya. Jadi dengan dimunculkan nama Mensesnek era Jokowi ini, saya kira di sini memang Jokowi sudah mempersiapkan diri sebenarnya. Ya, bahwa memang kalau ijazah diserang, ya penyerangnya ini, pihak-pihak yang berseberangan bisa jadi akan mengalami serangan balik beberapa saat ke depan gitu, bukan sekarang gitu. Oke, nanti kita akan bahas apakah benar ini Pak Jokowi sebenarnya diuntungkan dengan bergulir terusnya kasus ini. Kita juga tanya ke Bang Rifai juga nanti, tapi kita jeda dulu terlebih dahulu pemirsa, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Saya mau kembali ke Bang Rifai dulu. Bang Rifai, kalau kata Bang Ismar tadi, bukan Roy Suryo CS sebenarnya yang memperpanjang masalah ini menjadi bola liar. Dan juga, apakah Pak Jokowi sebenarnya diuntungkan dengan panjangnya kasus ini, Bang Rifai? Pertama, kayaknya kok nggak logis ya, mana ada orang yang senang kalau namanya dicemarkan, martabatnya direndahkan, bahkan dituduh memegang ijazah palsu. Siapapun juga tentunya tidak akan menerima isu seperti ini, pribadi manapun ya. Itu yang pertama. Lalu kedua, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, sebenarnya kami tadinya berpikir persoalan ini selesai pada saat pemilu selesai, karena 2022 kan waktu itu menjelang pemilu, sehingga gugatan itu kami anggap gimmick politik lah. Nah, tapi kami dikejutkan tahu-tahu di akhir di bulan Desember 2024 teman-teman TPU melaporkan Pak Jokowi secara pidana ke Mabes Polri. Jadi kalau ditanya siapa yang memulai, ya sudah jelas ya teman-teman TPU yang melakukan pelaporan pidana di Barreskrim, dan saat itu kami melihat ini sudah cukup serius untuk perlu dihadapi ya. Dan karenanya langsung kami dipanggil kembali oleh Pak Jokowi ke Solo. Nah, saat itu sudah tidak lagi berkomunikasi melalui Pak Pratikno karena beliau sudah tidak lagi menjadi presiden kan. Langsung kami berkomunikasi dengan beliau. Beliau juga waktu itu masih meminta kami untuk memberikan teguran terbuka selama 2 kali, dan sudah kami lakukan, tapi ternyata isunya semakin membesar. Jadi kesimpulannya kayaknya nggak mungkin lah kalau Pak Jokowi menikmati ya, bagaimanapun juga sekarang kan sosial media dinikmati oleh dunia, bahkan kita kan tentunya ya malu lah sebagai bangsa, mana mungkin ada presiden dengan ijazah palsu. Karena itu kami melakukan upaya hukum tidak lain untuk mengembalikan kehormatan dan nama baik beliau, termasuk agar teruji apakah ijazah ini asli atau tidak menurut putusan pengadilan. Demikian, Mbak. Baik, Bang Rifai, setelah munculnya nama Pak Pratikno ini ke permukaan terkait kasus ijazah palsunya Pak Jokowi, apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Pratikno terkait langkah-langkah politik apa ataupun hukum apa yang dipersiapkan untuk di masa depan atau beberapa saat nanti, Bang Rifai? Kalau sekarang sudah tidak lagi ya, kami komunikasi langsung dengan Pak Jokowi, ya, kadang melalui Mas Syarif ya, kalau untuk hal-hal yang bersifat teknis, tapi untuk diskusi yang cukup deep atau dalam pengambilan keputusan, kami langsung berjumpa dengan Pak Jokowi, bisa di Solo atau Jakarta. Kalau Pak Pratikno ini hanya terlibat pada saat 2022, yaitu pada saat penanganan gugatan di PN Jakarta Pusat ya, karena memang waktu itu kan beliau Mensesnek, Pak Jokowi masih presiden, sehingga tidak setiap waktu kami bisa bertemu Pak Jokowi, dan selalu melalui Pak Mensesnek. Ada sekali waktu kita ketemu di istana sempat di Bogor dengan Pak Jokowi. Selebihnya hal-hal teknis kami melaporkan kepada Pak Pratikno, termasuk pada saat putusan sudah keluar, mereka mengajukan banding, lalu kami hadapi lagi di tingkat banding sampai keluar putusan banding. Jadi keterlibatannya hanya sampai 2022, Pak Pratikno. Oke. Baik, Mas Bang Ismar, keterlibatan Pak Pratikno itu pada saat Pak Jokowi menjadi presiden karena kebetulan jadi Mensesnek. Jadi sebagai penghubung, Anda yakin dengan hal itu? Iya, makanya kan semakin jelas bahwa dugaan kita tentang apa yang disampaikan oleh teman-teman di UGM itu semakin menjadi tanda tanya gitu loh atas independensi mereka. Kan begitu, apalagi sekarang semakin banyak lagi fakta-fakta baru ya, ada semacam novum lah. Jadi makanya kan Mabes Polri harusnya membuka kasus ini, karena kan sekarang ada Betor, muncul lagi baru nih
Apa? Ya, ada dua nih. Pertama, hasil pembicaraan Pak Dr. Taufik, penggugat ijazah palsu di Solo dengan salah seorang KPUD Solo yang menyampaikan bahwa pada saat itu ada dua gelarnya, yaitu Dokter dan Insinyur. Kemudian memang nyata tidak memeriksa keaslian daripada ijazah pada saat mendaftar. Nah ini ada nih, nah, kita sudah mulai. Nah kemudian yang ketiga itu adalah berarti KPUD tidak pernah melihat ijazah asli itu secara langsung. Itu tapi sudah dilegalisir. Hanya fotokopi. Legalisir doang. Legalisir kan bukan di KPUD, dari tempat lain. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ini ada lagi muncul nih Profesor Paiman. Nah ini kan banyak fakta baru, banyak ada novum lagi nih yang harusnya menjadi semakin penguatan kita dari TPUA untuk meminta kepada Bareskrim untuk dibuka kasus ini. Jadi kalau kasus ini dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang ada, diperiksa sampai putus di pengadilan, kan selesai kasusnya apakah Pak Jokowi bersalah atau tidak, membantu beliau. Novum itu sudah diserahkan ke pihak berwajib. Nah ini kan kita dalam waktu 1-2 hari ini kita akan sampaikan, dan sebenarnya pihak Bareskrim sudah tahu itu. Nah kenapa mereka tidak diperiksa kalau betul-betul fair? Ya ada persamaan kedudukan hukum di depan hukum gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah sekarang adalah teman-teman dari kepolisian, ya kan, yang dipercepat itu adalah laporannya Pak Jokowi. Bukannya kita sebagai pelapor karena menginginkan kasus ini diselesaikan secara benar dan baik, sampai ada putusan pengadilan supaya polemik tentang ijazah ini selesai gitu. Itulah niat baik dari TPUA. Nah, kemudian kita minta Pak Rismon sebagai seorang ahli, Pak Roy Suryo sebagai ahli, kemudian Mbak Tifa yang selama ini melakukan riset ya dari tahun 2017 yang akhirnya kita jadikan saksi juga. Ini belum diperiksa. Mana ada fairnya kalau kayak begini? Malah kita yang melakukan laporan, malah teman-teman Bareskrim malah sangat bersemangat tuh bagaimana caranya menyelesaikan kasus ini secara sepihak gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kenapa kita meragukan, bukan kita memprovokasi masyarakat untuk tidak percaya, memang ada fakta selama ini gitu loh. Ada kasus KM50, bukannya dibuka secara ini, tapi malah ininya ditutup gitu loh. Nah ini yang jadi masalah gitu kan. Cepat salah, lambat salah, gimana tuh? Jadi ya sebenarnya kan pihak yang punya kewenangan itu punya SOP sebenarnya. Betul. Ya POB ya, prosedur opsional baku untuk menyelesaikan kasus-kasus yang masuk sebagai laporan. Ya kalau tadi misalnya Pak Ismail menyampaikan kok ada kesan berat sebelah dan seterusnya, di sini sebenarnya masyarakat sipil bisa melihat sebenarnya sejak kasus dilaporkan baik dari pihak yang satu dan pihak yang sana, itu kemudian kan kita bisa akses sebenarnya ya POB atau SOP yang dimiliki oleh Bareskrim. Di situ terlihat sebenarnya apakah memang tuduhan misalnya ya bahwa tidak fair itu terjadi. Dan yang kedua justru di sini masyarakat sipil perlu mengawal bareng-bareng. Sejak ini menjadi kasus publik ya di Indonesia akhirnya kita perlu mengawal bersama kasus-kasus besar ya. Tugas berat juga buat netizen ya akhirnya ya. Kalau nggak viral nggak ada keadilan gitu ya. Itu bahasanya Andi. Tapi mungkin sedikit ya Bang Cecep, bahwa melihat apa polemik ijazah ini untuk dipersiapkan 2009, apa nggak kejauhan? Bukan dipersiapkan, jadi gini, jadi konteksnya adalah bagaimana Jokowi ketika dia bukan pejabat publik siapa gitu. Tapi kita lihat sekarang, ya karena tadi saya bilang dia lahir dari pencitraan, politik pencitraan. Tiap hari ada saja misalnya channel YouTube yang memang khusus ya, memunculkan beliau. Tiap hari ada saja yang muncul ya, gerombolan warga yang lahir yang muncul menunggu kehadiran beliau di depan. Kan beliau bukan pejabat publik, bahkan sebelumnya pernah ke salah satu provinsi di Sumatera ya meresmikan patungnya gitu dan seterusnya. Dari sini sebenarnya apa? Ini kan ada keinginan ya sebenarnya untuk terus terpapar gitu. Kan persoalannya dia tidak punya partai politik sekarang. Betul. Itu jadi persoalan. Jadi bagaimana cara paling instan mengelola isu agar apa? Agar bisa muncul terus kepada publik, biar terus bersinggungan dengan publik. Tentu bukan untuk Jokowi sendiri, karena dia sudah nggak bisa maju kan di 2029. Berarti punya agenda yang lain. Dan ini salah satu strategi sebenarnya. Berarti mengelola isu agar algoritma di sosial media ini terus muncul. Bergulir. Karena kan kita tahu Pak Jokowi ini kan selalu menggunakan media sosial untuk roda politiknya begitu. Terima kasih. Bang Ismar.